Baik, anak-anak sekalian, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali di acara Saci Podcast Ramadan. Tentunya masih bersama Bapak Tata Nasution. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar masalah sehari-hari, yaitu tentang syariat Islam yang bernama sholat. Nah, ini pasti teman-teman semuanya atau anak-anakku sekalian sudah paham bahwasannya sholat itu adalah tihangnya agama. Jadi sangat pentingnya sholat, istilahnya saking pentingnya maka diibaratkan sebagai tihangnya dari agama. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak tidak sendiri, Bapak ditemani oleh narasumber kita, guru kalian semua juga, guru kelas 8, untuk yang kelas 7 mungkin baru ketemu ya. Beliau masih muda ya, masih muda, kemudian belum memiliki pasangan. Kalau yang mau daftar boleh ke Bapak ya. Tapi masih lama itu. Oke, Bapak perkenalkan, beliau adalah Bapak Muhammad Ramdhani SPD. Nah, Assalamualaikum Pak Dhani. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Puasanya gimana? Alhamdulillah lancar. Wah, kayaknya minimal ahli puasa kayaknya dari posturnya Pak ya. Oke, sudah siap untuk materi hari ini? Sangat siap. Oke, sangat siap. Tapi sebelumnya mungkin ini teman-teman atau anak-anakku sekalian ada yang belum tahu, Pak Dhani itu tinggalnya di mana sih sekarang? Bapak tinggal di Garuda Cimalaka. Oh, di Garuda Cimalaka yang dekat Cipantenan ya? Dekat Cipantenan. Oke, dekat. Kalau kemarin itu katanya jurusan bahasa Arab kuliahnya atau gimana nih? Ya, dulu itu ketika kuliah Bapak mengambil jurusan bahasa Arab karena sebelum kuliah Bapak pernah pesantren untuk meneruskan jenjang pendidikannya gitu. Oh, jadi ke bahasa Arab. Ke bahasa Arab agar lebih. Ini ada request katanya nih dari anak-anak ya. Ya. Kalau bahasa Arabnya I love you itu apa ya? I love you. Itu bisa dengan 2 kata. Oh, 2 kata. Ya. Wah, ini pasti akan dicatat nih sama anak-anak nih. Ada bisa dengan isim, bisa dengan fiil. Wah, dengan isim. Isim itu tidak menunjukkan waktu. Kalau fiil mah menunjukkan waktu. Bagusnya dengan isim agar si cintanya itu tidak terkurung oleh waktu. Wah, ini dalam nih. Oke. Itu bahasa Arabnya ana muhibbun ilaika. Wis. Nah, dicatat Bahen. Ana muhibbun ilaika. Jadi, kalau anak uhibuka dengan fiil itu fiil terkurung oleh waktu. Okay. Mungkin sesaat sih. Jadi kalau yang bilang anak uhibu ilaika, anak ibu ilaika berarti mungkin cintanya itu hanya sesaat. Gitu. Yang bagus lah anak muhibun. Sama isim ya, tidak ada waktunya. Anak muhibun ilaika. Cintanya itu abadi mungkin ya. Oke, itu selintas kita sekarang akan membahas tentang sholat ya. Pak Mas Dhani ya. Mungkin nggak akan secara terperinci, tapi mungkin ada masalah-masalah atau bahasul masail dari sholat tersebut. Seperti mungkin ada pertanyaan di kelas, suka ada selentingan, Pak kenapa sih sholat itu pakai bahasa Arab katanya, nggak pakai bahasa Indonesia aja gitu. Nah, seperti apa sih mungkin yang diketahui oleh Pak Dhani, kenapa sih sholat itu harus pakai bahasa Arab, nggak pakai bahasa Indonesia? Ya. Ini sholat ini kan merupakan rukun Islam yang kedua. Dan rukun Islam ini bersumber dari Al-Quran dan Hadis, yang mana Al-Quran dan Hadis ini dengan bahasa Arab. Sesuatu yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis ini terbagi 2, ada yang qat'i, itu maksudnya jangan diganti-ganti, udah pasti. Ada yang
berubah gitu, itu doni disebutnya. Ya, Bisa dengan pikiran kita diaturnya itu. betul. Kalau ini sholat, ini termasuk yang qot'i, cara ibadah yang dalam rukun Islam itu mah Telah aturannya telah ditentukan. Telah ditentukan, baku ya. baku, Nah, tidak bisa dirubah-rubah lagi. Oke. Jadi kalau misalnya sholat dengan bahasa Indonesia, jelas itu tidak sah ya, Oke. tidak sah. Harus dengan bahasa Arab. Harus dengan bahasa Arab ya. Nah, Makanya harus belajar bahasa Arab. harus belajar bahasa Kita Arab. sebagai orang Islam. Wis. Nah, jadi intinya kalau misalkan pakai bahasa Indonesia itu nggak boleh ya? Tidak boleh. Oh, jadi kalau tadinya kita Allahu Akbar jadi Ya. Allah Maha Besar gitu, Ya, nggak boleh ya? Tidak boleh. Nggak boleh, nggak boleh anak-anak ya. Nah, jadi nanti kalau misalkan pakai bahasa Indonesia, nanti bahasa daerah lain juga mungkin boleh kalau diperbolehkan ya. Iya, Bahaya, orang Sunda bahaya. bisa, iya. Nanti lama-kelamaan bisa hilang itu bahasa Arab. Oh, bisa hilang bahasa Arabnya ya? Takutnya seperti itu. Oh, takutnya seperti itu. Jadi kalau misalkan dibolehkan seperti itu kan nanti orang Sunda oke, oh curang, aku bahasa Sunda gitu, ganti. Ya. Allah menibadah gitu. Iya seperti itu. Waduh, renanya seperti itu. Jadi usahakan tetap berbahasa Arab. Jadi Tapi di dalam sholat itu ada yang rukun, ada yang sunnah. ada yang rukun, ada yang sunnah. Ya. Kalau yang rukunnya itu seperti baca takbir, kemudian baca Fatihah dan baca bacaan tahiyat. Itu harus dengan bahasa Arab. Tapi kalau misalnya ketika sujud, kita setelah baca doanya Subhana Rabbiyal A'la, kemudian kita memiliki permohonan misalnya kepada Allah. Nah, kalau itu mah bisa, misalnya dengan doa dengan bisa dengan doa tambahannya ya. Tambahannya itu mah. Tapi pakai kalau bahasa Indonesia. Tapi kalau doa yang khusus dari Rasulnya Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi mah itu jangan diganti dengan Indonesia. Kalau niat sholat itu kan di dalam hati, itu bisa pakai bahasa Indonesia nggak? Nah, kalau niat kalau bisa bahasa Arab. Cuma kalau bahasa Arab juga itu harus mengerti itu. Bagusnya harus mengerti artinya. Kalau bisa bahasa Arab dengan bahasa Arab. Tapi kalau masalah niat mah bisa dengan bahasa Indonesia. Bisa dengan bahasa Indonesia karena bukan dilafalkan ya. Tidak dilafalkan. Tidak dilafalkan. Terus tempatnya niat ketika sholat itu kapan sih, Mas Bani yang ini? Nah, niat ini sangat penting dalam ibadah karena innamal a'malu binniyat, semua amal itu tergantung niatnya. Ya. Dan niat ini di semua ibadah itu diletakkan di awal. Ya, di awal. Di awal. Kalau di sholat itu awalnya itu ketika takbiratul ihram. Jadi niat ketika mental nomor Ani aja. Tapi dalam hati. Kalau mulut berbicara Allahu Akbar, nah hatinya dibarengi dengan niat sholli fardhu subhi misalnya. Oh, jadi ketika takbir Allah, ini kan di dalam hati ya. Dalam hati, niat saya bersalat subuh misalkan 2 rakaat madhab kiblat karena Allahu Akbar gitu ya. Gitu. Jadi ketika segatnya kan kalau niat tuh qasdu syai'an muqtarman bipilih ya. Qasdu syai'in muqtarman bipilih. Jadi ngejah hiji perkara bari dibarengan kumigawena kalau kata Sundanya mungkin ya. Jadi ketika berniat itu, nah, walaupun kita tidak mengucapkan juga, tapi yang penting ketika takbiratul ihram ada di dalam hati. Jadi kan? Jadi ya kalau mengucapkannya itu sebelum sholat suka ada pada subhi misalnya. Itu mah sunat. Sunnah itu mau. Tidak diucapkan juga. Tidak apa-apa. Tapi itu untuk menguatkan biasanya ya. Untuk menguatkan hati ketika kita mau sholat biasa usoli dulu, nah itu betul meniatkan hati. Bagusnya apa sama ini ya, apa sama artinya jelas ya. Dengan artinya. Apa dengan artinya? Karena bermaksud kan. Ya, bermaksud. Niat itu bermaksud. Karena tadi menarik ya, Pak Dani bilang bahwasannya innamal a'malu binniyat. Jadi ketika kita sholat itu memang gimana niatnya, karena nanti ketika niatnya lillahi ta'ala kita akan mendapatkan ganjaran dari Allah Ta'ala gitu. Bapak, saya juga pernah dengar cerita katanya ada yang sholat tapi niatnya bukan karena Allah, seperti apa? Misalkan ada cerita gini kayaknya Pak Dani, mungkin Pak Dani juga pernah dengar. Jadi ada yang sholat itu karena dia pengen terlihat sama calon mertuanya gitu, datang ke masjid, banyak ya. Wah, dia biasa antara sholat main aina sholat gitu. Lihat mertuanya itu jadi imam gitu. Kebetulan si mertuanya itu namanya Pak Amin. Nah, pas dia beres mertuanya baca Fatihah, dia galau. Nyebutkan Amin, kumaha atuh sopan kalau mertua ya. Akhirnya dia ganti bukan Amin, Abah.
Nah, itu kan sesuatu yang ini ya, istilahnya kelihatan ya, karena niatnya juga udah berbeda ya, Ya, seperti itu. niatnya Jadi berbeda. harus benar-benar kita luruskan niat kita memang lillahi ta'ala, Lillahi karena ta'ala. Allah Ta'ala ketika sholat. Nah, kemudian bacaan apa sih yang bacaan apa yang memang penting di dalam sholat, tidak boleh kita tidak ditinggalkan gitu, dalam Al-Quran gitu. Surat apa kira-kira yang Oh, jadi ada 3 bacaan yang ini mesti dibaca ketika sholat gitu ketika ya. sholat. Yang pertama ya takbir tadi. Ah, Allahu Akbar itu harus diucapkan. Kalau tidak mengucapkan Allahu Akbar itu tidak tidak sah. Tidak sah, sah, harus oke. diucapkan. Juga tidak boleh dibahasa Indonesia kan seperti tadi. Nah, Juga tidak boleh diganti dengan Allahu Samad atau Allahu harus Allahu Akbar harus takbir Allahu ya. Akbar. Oke. Yang kedua Yang kedua, membaca Fatihah itu. membaca Fatihah. Itu wajib ya? Itu wajib, itu rukun. Kalau tidak membaca Fatihah itu tidak sah salatnya. Tidak sah Tidak sah, salatnya. karena itu rukun. Nah, Yang ketiga membaca at-tahiyat. At-tahiyat itu sampai syahadat ya, sampai syahadat. sampai Itu wajib. syahadat. Kemudian ada lagi membaca salawat dan terakhir membaca salam. Oke, yang terakhirnya Jadi ada membaca. 5 ya, ada 5 sampai salam. Oke. Yang pertama takbir, yang kedua Fatihah, yang ketiga tahiyat, yang keempat baca salawat, dan yang kelima salam. Itu harus diucapkan. Harus diucapkan. Selain dari itu mah bisa boleh ya. Tidak dibaca. Tidak dibaca juga tidak Nah, masalah. ya. Oke. Gimana hukumnya ya kalau misalkan anak-anak kan biasanya suka tanya, Pak gimana kalau misalkan saya tuh ketiduran gitu sholat Ya. itu, misalkan mau pulang dari sekolah jam 11, kemudian dia tertidur, belum sholat lohor, nah Ya. udah keburu adzan asar, nah Ya. itu gimana sih? Harus gimana sih anak tuh kalau udah keburu adzan asar? Jadi misalnya kalau misalnya udah mepet waktu, misalnya kita tahu kalau misalnya kita tidur tidak akan ada yang membangunkan. Itu bagusnya jangan tidur. Tapi kalau misalnya tahu akan ada yang membangunkan, misalnya ketika waktu duhur, itu gak apa-apa tidur juga. Nah, kalau misalnya ketiduran sampai masuk waktu asar, itu memang tidak dosa karena memang ketiduran, tapi harus dikodok nantinya. Iya, betul. Karena sholat itu harus salah satu, bukan syarat Uzur dalam sholat mungkin ada. Uzur dalam sholat. Jadi sholat itu harus memiliki kesadaran, harus karena kesadaran kita gitu. Misalnya jangan karena terpaksa misalnya. Juga kalau misalnya tidur kan itu kita tidak sadar, jadi itu dimaafkan juga. Salah satu tidak sholat karena kalau Tidur, tidak kan? sholat kita dimaafkan itu karena lupa misalnya. Lupa dan tidur itu kita meninggalkan sholat itu tidak apa-apa. Tapi nanti setelah sadar kita dari lupa atau ketika sudah bangun dari tidur sudah sadar, itu harus dikodok sholatnya. Oke. Kalau lupa misalnya kita belajar dari jam 11 sampai jam 4, tahu-tahu lupa itu nggak sholat duhur. Nah, itu harus ketika ingat langsung sholat. Tapi niatnya kodok. Kodok itu sholat tidak di waktunya. Betul. Jadi berarti akan sholat lohor di waktu asar mungkin ya? Iya gitu. Niatnya seperti apa mungkin Pak Dhani bisa? Jadi misalnya kalau niat duhur itu sholli fardhu duhri arba rakaati mustaqbil qiblati, yang asalnya adaan diganti dengan kodoan lillahi ta'ala karena tidak dalam waktunya. Tapi tidak berdosa kita ya meninggalkan. Tidak berdosa karena lupa. Lupa. Yang berdosa itu kita menyengaja mungkin ya. Sengaja. Udah mau waktunya tidur, waktunya lohor, mau jam 12 kurang 15 menit kita sengaja tidur. Nah, sengaja tidur, meninggalkannya itu bisa kita berdosa dan juga wajib kodok, karena sholat itu tidak akan hilang kewajibannya kalau tidak kita bayar langsung dengan sholat itu sendiri. Nggak bisa kita ganti mungkin kita mah dengan sedekah atau yang mana, walaupun sedekahnya segede gunung ya, gunung tanpa mas di sini, tetap saja tidak akan keganti kalau sholat itu harus digantinya dengan dikodok. Makanya untuk Ramadan kali ini mungkin ini saatnya kita bagus untuk mengkodok. Kalau misalkan kita dulu pernah ya mungkin waktu pas sudah balik pernah meninggalkan sholat, bolong-bolong sholatnya. Nah, jadi bisa nanti anak-anakku sekalian kalau yang sudah balik dulu pernah meninggalkan sholat, bisa nanti setelah sholat zuhur kan, sholat zuhur lagi, nah niatnya kodok gitu. Ya. Nah, terutama yang sudah balik ya. Nah, ya jelas yang sudah 15 balik. tahun ke atas gitu. Yang sudah kemarin yang sempurna umur 15 tahun bagi laki-laki ya, atau yang sudah mimpi basah, kemudian bagi perempuan yang sudah haid atau sempurna umur 9 tahun dan sudah haid gitu. Nah, jadi kalau sudah balik kemudian meninggalkan sholat, ya wajib untuk dikodok gitu, karena itu hutang. Ya. Baik, selanjutnya
Nah, kalau gini nih, ceritanya nih, kalau misalkan kita lagi liburan atau misalkan camping ke gunung ya kemana kalau hiking Healing ya ya nggak Pak, suka healing. suka suka hiking ya Ya misalkan hiking, naik gunung ke hiking. Tampomas biasanya. Terus di situ teh apa adan gitu tuh. Terus Ya, kita harus gimana nih sholat di situ atau gimana harus nyari masjid nggak mungkin kan? iya nggak Terus mungkin. kiblatnya kemana kita nggak tahu sinyal aja nggak luplapnya di situ mah nggak Ya, ada ya, sinyal gitu. Kita nggak bisa gunakan GPS kemudian ini. Nah itu seperti apa tata caranya kalau kita sholat di tempat yang seperti itu? Mungkin ya. nanti anak-anakku ada yang ikut pramuka atau Muka apa ya. ya camping di tempat seperti itu. Seperti apa ininya? Jadi memang ini menghadap kiblat ini salah satu syarat sholat, dan kalau tidak menghadap kiblat berarti tidak sah. Nah, kalau kasusnya misalnya kita ke gunung itu dari beda-beda ya. Kalau mungkin dulu kita mencari arah kiblatnya itu dengan melihat matahari mungkin ya dulu Ya itu misalnya. matahari ya. Kalau misalnya bayangan kita sudah ke sebelah timur, berarti itu sudah masuk waktu Waktu duhur. salah. Ya, misalnya bayangan kita ke belakang, berarti itu timur gitu Nah, ya. tapi kan sekarang ada jam juga Ya, ya. Kita sekarang tahu ada jam. jam, sekarang Nah. ada jam. Juga kalau misalnya sekarang mah mungkin cara mencari arah kiblat itu ada dengan kompas. Mungkin Ya, ada dengan dengan kompas kompas. soalnya. Ya, dengan kompas bisa. Ya, kalau di Indonesia itu kiblatnya itu ke barat ya, ke barat karena ke Ka'bah ya, harus ke Ka'bah. Jadi ke barat. Ya mungkin bisa dengan kompas itu. Dengan Dengan kompas kompas. kalau. Oke. Kalaupun memang tidak ada, mungkin darurat ya. Nah, kalau tidak ada karena kita, tapi pertama harus mencari dulu. Nah, Harus harus mencari kuat dulu. sampai ini ya, Harus berusaha dulu berusaha dulu. mencari Kalau kiblat. memang mentok Nah, tidak ada. sudah mungkin tidak yakin, tapi sangkaan kita sudah berat ke sana kiblat itu. Nah, Nah, itu kalau sudah gitu boleh ke sana meskipun nanti salah, tapi kita sudah berusaha dulu, sudah sangkaan kita sudah ke sana. Nah, kalau sudah gitu bisa nggak ya. apa-apa ya, Oke. sana saja meskipun itu salah. Nah, Gitu. kalau di kendaraan umum gimana tuh? Sholat di kendaraan umum Ya, gitu kan kita lagi sholatnya ke depan ya, si bisnya belok gitu. Ke kanan, ke kiri gitu, ya, muter makan. iya. Ya. Jadi termasuk kalau misalnya sholat dalam kendaraan itu kita harus sama ijtihad disebutnya ya, berusaha dulu mencari kiblat. Tapi kalau bisa diusahakan kita menghadap kiblat. Kalau tidak bisa, Ya. usahakan pas takbiratul ihramnya aja. Kalau memang tidak bisa ya gimana lagi? Mungkin kemana saja lah, kemana saja. Tapi itu sholat di dalam kendaraan itu termasuk sholat yang tidak sempurna. Ya, Sholat yang tidak sempurna itu nantinya harus dikodok. betul. Jadi istilahnya menghormat waktu ya. Ada sholat Nah, disebutnya menghormat muharram. waktu. Jadi kita menghormat waktunya. Nanti setelah beres sampai ke Sudah tujuan kita sampai, kodok. ya, misalnya mau ke Mekah atau kemana. Ya, baik. Menarik sekali nih pembahasan kita kali ini. Eh, Sekarang kita masuk ke sholat berjamaah mungkin ya. Ke sholat berjamaah. Biasanya kalau kita berjamaah itu kan kita tahu bahwasannya semua juga kalau anak-anak itu kalau disuruh jadi imam kemarin juga, wah kamu Parbot ya. parbot katakan nggak mau, pada nggak mau gitu. Apalagi kalau sholatnya maghrib sama isya kan, Ya. atau yang dizaharkan ya, yang dinyaringkan itu mereka pada nggak mau. Nah terus gimana kalau misalkan mereka sudah tahu tentang sholat, kemudian tentang Fatihah bacaannya gimana. Nah, gimana orang yang tahu tentang Fatihah, kemudian ketika diimami sama orang-orang yang salah Fatihahnya, apa yang harus dilakukan ketika kita jadi makmumnya? Pas dia baca Fatihah, taunya salah tuh. Salah. Nah, kita harus seperti apa itu? Apa yang harus kita lakukan kalau kita tahu bahwasannya imam itu salah baca Fatihahnya? Ya. Jadi kalau misalnya mau berjamaah, jadi yang pertama itu harus memilih imam dulu berarti ya. Ya. Usahakan harus benar. Tapi kalau misalnya sudah terlanjur kita kesiangan misalnya, kemudian tahu bahwa imamnya itu tidak benar salatnya misalnya. Tapi kalau misalnya kita pisah nanti takutnya menyakiti orang lain atau gimana gitu. Bisa kita ikut gerakannya aja, tapi kita tidak niat berjamaah. Tapi kalau sudah terlanjur berjamaah, misalnya sudah menyebutkan makmuman, bisa di tengah-tengah tadi nanti ada yang disebut mufarokoh. Mufarokoh itu keluar dari berjamaah. Niat keluar dari berjamaah. Tapi gak apa-apa untuk ikut gerakannya untuk menghormati orang lain misalnya. Tapi karena kita tahu gitu bahwa si imam ini
salah misalnya Nah. dalam sholatnya, jadi kita niat mufarokoh aja, karena tidak sah misalnya berimam ke imam yang tidak Kita tidak percayai tidak juga. kita percaya, kita tidak benar Nah, sholatnya tidak benar misalnya. sholatnya. Tapi nanti ke depannya gimana tuh? Nah, Menegur imamnya itu kan susah. tugas Apalagi kalau PKM berarti, Pak. tugas PKM, apalagi kalau itu sudah biasa imam di situ. Iya, makanya ini DKM harus selektif gitu Selektif. memilih imam. Itu kriteria imam itu seperti apa sih untuk Nah, imam sholat? untuk kriteria imam yang pertama bisa dilihat pertama dari agamanya dulu. Agamanya. Jelas Kalau ya. agamanya bukan Islam. Ya, maksudnya Jadi dari ilmu agamanya. Oh, ilmu Ya, agamanya. Ilmu agamanya misalnya harus mumpuni dulu. Mumpuni gitu. dulu. Bacaannya harus benar, terus tahu syarat rukun, batal, rukunnya, gitu. Syarat sah sholat. Terus kalau misalnya di sana di kumpulan itu semuanya sama, ilmunya segitu ya. Oh, sama. Misalnya, nah, itu bisa dilihat kemudian dari umur misalnya. Oh, usianya. Yang lebih tua, yang dijadikan imam itu yang lebih tua. Kalau sama misalnya, cari yang udah menikah. Udah menikah belum ini? Nah, yang udah menikah didahulukan itu. Udah menikah jadi imamnya itu. Otak cepat menikah ya jadi imam. Iya. Jadi kalau misalkan udah menikah, lihat anaknya mungkin juga Nah, anaknya. kalau udah menikah itu terus aja sampai nanti ini istrinya cantik banget gitu bisa itu. Bener, bahkan sampai lihat dibandingkan kegantengannya mungkin ya. Kegantengannya dulu. Imamnya ganteng tuh itu bener. Dipikir tuh kalau misalkan nyari imam tuh kalau udah semuanya sama, cari yang paling ganteng gitu. Yang paling ganteng gitu. Yang paling ganteng jadi imam. Kayak milih model. Jadi memang harus keindahan itu sangat penting dalam Islam. Itu bener sih kalau di pesantren kan kita diajarin jadi imam gitu. Ya. Biasanya kalau jadi imam tuh grogi, apalagi guru kita jadi makmum. Ya, gitu, pernah saya ada cerita gini. Jadi dia tuh jadi imam tuh teman kita tuh santri ya. Dia bagus bacaannya, udah takbiratul ihram, Allahu akbar. Lalu dia baca suratnya agak lumayan panjang. Bismillah. Lanjutnya, mengapa sih sholat itu sangat penting bagi kita gitu? Menurut Pak Dhani seperti apa? Dalam agama kita, kenapa sih sholat itu menjadi sesuatu yang sangat penting? Gitu? Ya. Jadi yang pertama karena kita pertama harus diyakini dulu bahwa kita ini hanya sebagai makhluk ya, sebagai makhluk yang diciptakan. Jadi ada yang menciptakan kita. Jadi kita harus mengenal siapa yang menciptakan kita, dan yang menciptakan kita itu Allah sebagaimana dalam Al-Quran ya. Dan Allah sudah menentukan gitu bagaimana kita harus hidup, bagaimana kita menjalani hidup ini, dan salah satu perintah Allah itu ya sholat, dan sholat itu merupakan pertemuan ya, harus dirasakan itu pertemuan kita dengan Allah Sang Pencipta. Sang Pencipta. Jadi kita sangat membutuhkan itu sholat sebenarnya gitu. Ya. Tidak ada ibadah yang langsung secara mahdoh ya, secara langsung berbicara, istilahnya berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sebagian ulama mengatakan ketika assalamualaikum itu kan, biar kenapa assalamualaikum misalnya, assalamualaikum itu kan biasanya kan keluar gitu. Biasanya kalau kita mau keluar atau masuk ke mana assalamualaikum gitu ya. Nah, kenapa diakhiri dengan assalamualaikum katanya? Karena kita itu memang keluar dari pertama kita sholat itu lagi berhadapan dengan Allah, kemudian kita keluar dari situ, keluar dari sholat. Jadi ada assalamualaikum diakhiri dengan assalamualaikum. Kita berniat kan ketika assalamualaikum yang pertama harus ada niat dalam hati kita keluar dari sholat. Nah kemudian sholat itu perintah yang didapatkan oleh Rasulullah SAW itu langsung lewat Isra Mi'raj ya. Dan bahkan itu sampai beberapa kali pula bolak-baliknya diriwayatkan sampai 10 kali, 9 kali atau 10 kali, itu dari mulai 50 rakaat turun lagi ke langit, ketemu Nabi Musa, kemudian disarankan lagi, balik lagi. Itu sama dikurangi tiap ininya 5 rakaat sampai 45, 40, 35 ya sampai akhirnya 5
rakaat. Alhamdulillah ya, kalau nggak Nabi Musa, syariatnya Nabi Musa Mungkin menyarankan ke 50. Nabi kita, mungkin kita 50 rakaat. 50 Bayangkan waktu, ya, 50 waktu, 50 waktu, maksudnya bukan 50 50 rakaat, 50 waktu. Sekarang 5 waktu saja sudah keteteran ya, mungkin berat buat kita, mungkin buat umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian ini pertanyaan mungkin terakhir ya. Apa sih hikmah dari kita mendirikan sholat? Hikmahnya. Jadi kalau kita ditelaah gitu di beberapa ibadah itu sebenarnya meskipun ibadah mahdoh, tapi ujung-ujungnya itu akhir-akhirnya jadi bersifat sosial semua ibadah itu ya. Misalnya sholat itu dikatakan dalam Quran itu tanha anil fahsya'i wal munkar gitu. Supaya kita tidak membuat kemungkaran, juga tidak berbuat kekejian gitu ya. Jadi salah satu sifat sholat itu ya supaya kita nanti terhindar dari kejelekan-kejelekan, misalnya judi, mabok mungkin gitu ya. Kalau fahsya tuh yang gimana sih fahsya? Fahsya itu mungkin kayak zina kekejian, kekejian gitu, yang kayak zina, tapi tidak membunuh tidak misalnya. Kalau munkar mungkin yang membunuh ya munkar. Membunuh. Jadi kalau fahsya itu yang tidak berhubungan langsung secara dengan orang lain mungkin ya. Seperti itu. Kalau seperti berzina ya, berzina maksudnya berzina di situ masuk ke perbuatan yang fahsya. Munkar seperti kayak membunuh dan mencuri gitu, seperti itu. Nah, orang yang berpacaran juga mungkin kalau kita sholatnya benar mungkin tidak berpacaran ya. Mencegah dari berpacaran ternyata sholat itu. Sangat disarankan, bagusnya jangan pacaran, langsung aja lamar aja, jangan pacaran. Gitu. Berarti Pak Dhani belum nggak punya pacar nih ya. Gitu. Langsung aja lamar nih. Kalau pacaran nanti bisa ditikung, bisa apa gitu kan. Ada ditikung segala. Kalau lama tidak bisa ditikung. Oke, jadi sholat itu sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Selain itu juga mungkin kita pernah dengar bahwasannya perbaiki sholatmu, Allah yang akan perbaiki hidupmu. Ya, gitu. Jadi orang yang baik memperbaiki sholatnya, yang selalu memperbaiki sholatnya, Allah akan senantiasa memperbaiki hidupnya. Dengan apa? Dengan dimudahkan hidupnya, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, kemudian dihasilkan cita-citanya. Mudah semuanya. Silahkan aja ketika nanti anak-anakku sekalian, kalau kalian pengen hidup kalian mudah, perbaiki sholat kalian. Perbaiki sholatmu, Allah yang akan memudahkan hidupmu. Seperti itu. Ya. Mungkin pembahasan kali ini cukup menarik ya, sampai kita juga lupa waktu nih. Ada beberapa, mungkin silakan kalau misalkan dari anak-anakku sekali yang mau bertanya, nanti kita akan jawab ya di sini. Udah ada yang bertanya di sini. Dari Fatur Verda, kelas berapa ini ya? Kalau boleh tahu? Kelas 7 ya? Fatur, ada Faturnya coba. Nah, ada Faturnya, coba bisa on cam. Halo Fatur. Nggak ada nih, udah ini. Untuk yang di YouTube juga mohon absen ya. Nah, itu ada tuh Fatur. Nah, ini dari Fatur ya. Fatur kelas berapa? 7H ya? 7H. Suaranya coba dibuka juga. Dibuka aja. Di unmute. Jangan di-mute. Nah, Fatur, halo. Bisa dengar suara Bapak? Bisa. Ya, Fatur kelas 7H ya? Oke. Ya, silakan pertanyaan langsung karena dibacakan lagi sama Fatur. Tadi nanya apa? Keutamaan sholat berjamaah. Baik, apa keutamaan dari sholat berjamaah? Baik, silakan Pak Dhani bisa langsung saja. Mau siapa dulu? Nah, salah satu keutamaan dari sholat berjamaah udah jelas dari segi ganjarannya. Kalau yang sholat sendiri ganjarannya cuma 1 derajat ya. Kalau sholat berjamaah itu bisa berlipat-lipat sampai 27 derajat. Kemudian keutamaan dari sholat berjamaah ketika kita tidak bisa, misalkan dalam baca Fatihah masih kena belepotan ya, misalkan dalam ini masih gerakan masih kena jelek, itu akan kebawa
oleh imam. Jadi ketika hati kita masih kemana-mana gitu belum khusyuk, tapi imamnya khusyuk, insya Allah kita kebawa sama imam, sholatnya diterima gitu. Jadi kemungkinan sholatnya diterima itu akan lebih jauh lebih besar ketika kita berjamaah. Seperti itu. Itu adalah keutamaan berjamaah. Dan kalau laki-laki itu berjamaah itu hampir mungkin mendekati wajib lah. Maka Rasulullah pernah bersabda bahwasannya kalau orang yang tahu keutamaan berjamaah, sholat isya sama subuh, dia akan merangkak walaupun ini ya ke masjid, walaupun misalkan lagi hujan atau gimana, dia akan merangkak ke masjid untuk mengikuti sholat berjamaah isya. Nah, karena keutamaannya itu sangat luar biasa sekali. Selain dari itu, selain dari berjamaah juga ada keutamaan-keutamaan yang memang contoh misalkan yang sempitnya Bapak tambahkan sedikit, yang kecilnya kayak sorban, tahu sorban mungkin yang panjang gitu ya. Ketika kita memakai sorban, di samping kita disorbankan, bukan digelar gitu, disorban gini. Itu para ulama sepakat menyatakan bahwasannya itu ganjaran kita dilipatkan kembali berapa? 70 derajat. Nah, terus ada lagi siwak. Ketika kita bersiwak ketika mau sholat, itu dilipatkan lagi berapa? 70 derajat lagi. Jadi kita ada istilahnya mah kita mendapatkan untung dari sesuatu yang enteng. Ya, seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Pak Dani? Silahkan. Cukup. Oh, cukup. Ini narasumbernya siapa? Kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Cukup ya, Fatur ya? Fatur, cukup? Oke. Lanjut. Ini Dita Feriska. Oh, ini kelas 8H ya. Saya wali kelasnya ini. Pak, maaf izin bertanya, kan pada saat kita sholat, kita dianjurkan untuk khusyuk. Namun yang sering kali saat sholat kita memikirkan hal-hal lain di luar sholat. Apakah sholatnya sah dan diterima? Nah, Pak Dani silakan dulu, nanti kita tambahkan. Iya. Jadi memang bagusnya gitu ya, bagusnya itu satu. Bahkan kalau dari tasawuf seperti kata Imam Ghazali, khusyuk itu termasuk syarat sholat. Ya, syarat sholat. Kalau tidak khusyuk tidak sah sholatnya. Tapi itu menurut tasawuf, itu mah bukan kelas kita. Kalau dari segi fikih, ya asalkan syarat dan rukunnya terpenuhi, maka itu akan sah sholatnya. Syarat sholat itu kurang lebih ada 5, suci dari hadas, terus menghadap kiblat, menutup aurat, dan satu lagi masuk waktunya, sudah masuk waktunya. Rukun itu ada sekitar, ada yang menyebut 13, ada yang menyebutkan 14. Asal itu syarat dan rukunnya terpenuhi, maka sah salatnya. Gitu. Oke. Tambahan juga, di dalam sholat itu kita ada khusus secara jasmania dan ada khusus secara ruhaniyah. Nah, untuk khusus secara ruhaniyah mungkin kita agak susah, tapi harus kita usahakan. Makanya ketika sholat, kita harus melihat ke tempat sujud. Jadi tidak boleh kita sholat makruh, kita sholat lihat ke depan. Kenapa? Karena biasanya yang kita lihat mata, yang dilihat mata itu akan masuk ke dalam pikiran. Ya. Makanya kita tidak boleh kita sholat berjamaah pakai tulisan di bawah, belakang pakai tulisan. Persib juara. Ketika ada yang belakang, pasti yang nilai itu pengen baca kan Persib juara dalam hati itu. Atau ketika lihat ke bawah sarungnya, oh BHS. Nah itu pasti akan masuk ke dalam apa yang kita lihat itu. Makanya yang bagusnya, yang terbaik itu tempat sujud itu berwarna polos putih, ya tidak ada embel-embelnya. Kemudian ketika nanti kita sholat, nah tadi Bapak bilang ada khusus secara jasmania sama ruhania. Nah minimal kalau kita tidak bisa khusus secara ruhania, kita khusus secara jasmania. Jasmania artinya tegagaro gitu gimana gitu ya. Jadi tidak boleh melakukan gerakan di luar sholat. Minimal kita tidak garuk-garuk istilah gagaro teatelnya atau misalkan lurak lirik gitu, kalau ini bisa membatalkan sholat. Bahkan DM saja bisa membatalkan sholat. DM yang seperti apa? Misalkan ada anak-anak lagi ribut, kita nah itu bisa batal sholatnya ya. Karena itu ada maknanya. Ada maknanya. Nah seperti itu, minimal istilahnya kita khusus secara jasmania. Soal ruhaniyah kita belokkan lagi. Tapi para ulama juga sepakat bahwasannya minimal kita khusyuk di awal sholat sama akhir sholat, betul Pak ya? Jadi ketika takbiratul ihram kita khusyuk bahwasanya kita lagi sholat, Allahu Akbar.
Walaupun kita mah Allahu Akbar kan tinggali segala rupanya. Aduh, yo emot itu keur yo naheur cai poca nih pareuman. Aduh. Neme emot kita pas nuju salat mah. Nah, seperti itu. Jadi minimal pas takbiratul ihram kita ingat kita lagi sholat, kita husu, kemudian pas akhir, pas salam, kita juga harus husu di situ. Awal dan akhir, husnul khotimah. Di tengah-tengah ya kita coba ke sholat balik, kalau misalkan pikiran kita keluar, kita balikan lagi, oh kita tuh lagi sholat seperti itu. Dan insya Allah kalau sholatnya sempurna gerakannya, sempurna syarat dan rukunnya, insya Allah untuk soal diterima itu wallahu alam, walaupun tapi kita sudah berusaha sebaik mungkin. Yang penting Allah itu akan melihat usaha kita, sejauh mana kita memperbaiki sholat kita, Allah akan kasih yang terbaik buat kita. Seperti itu. Ya. Ada lagi yang pada ini cukup? Jadi juga salah satu untuk menambah kehusuan itu, makanya harus tahu artinya. Nah, jadi, inna sholati wa nusuki itu apa gitu ya? Gitu. Jadi bisa membantu. Kalau misalkan orang yang tahu artinya biasanya baca surat-surat tertentu kan bisa suka nangis ya, nggak kuat gitu. Kenapa? Karena tahu artinya gitu. Tahu artinya gitu. Ya, seperti itu. Dita ya, ada lagi? Ya, silakan ada lagi. Silakan anak-anakku sekalian, ada pertanyaan lagi tentang ini tentang bab sholat ya, ini sering ya. Ini semuanya rajin-rajin sholatnya ya, jangan sampai ada yang bolong-bolong ya. Ya. Terutama sholat yang 5 waktu, awas ya. Jangan sampai ditinggalkan. Jangan sampai tinggalkan. Itu mah wajib ya. Jangan sampai mendahulukan yang sunnah, misalnya sekarang usum taraweh, bertaraweh kita ikut, tapi sholat isanya ditinggalkan, jangan seperti itu. Pas sholat isya kita masih kirim main petasan di luar. Pas sholat taraweh langsung buru-buru ke masjid gitu ya. Gitu. Wah, sholat tarawehnya beres tapi sholat isya enggak itu. Padahal kedudukan sholat tarawih itu di bawah sholat witir juga, di bawah sholat badiah isya. Banyak yang dia nggak badiah isya dan sholat tarawih, padahal kedudukan sholat badiah isya ya rawatib itu lebih tinggi daripada kedudukan sholat tarawih gitu. Seperti itu. Ada yang ketika sholat imamnya yang lain sholat badiah isya dia diam dulu, gitu. baru witir baru tarawih baru ini, padahal mah kan kalau secara kedudukan kan itu lebih tinggi sholat badiah isya daripada sholat taraweh gitu, seperti itu. Tapi keutamaan sholat taraweh wah itu tidak bisa kita inikan lagi, banyak sekali keutamaannya ya. Bahkan para ulama tiap harinya itu ada faedahnya ya, fadilahnya ini dan sebagainya. Walaupun hadisnya lemah tapi itu bisa dipakai untuk ibadah. Selanjutnya ada lagi mungkin pertanyaan dari kawan-kawan yang lainnya atau cukup? Nah, baik, kalau cukup nanti silakan isi lagi resumenya, nggak usah panjang-panjang, rangkumannya saja yang kalian dari sini. Nanti tuliskan juga di situ kan udah ada nama, kemudian ada kelasnya, anak-anak sekalian nanti tuliskan nama dan kelasnya. Nanti Bapak akan laporan ke masing-masing guru PA-nya untuk menambahkan untuk nilai PA-nya. Kemudian untuk besok itu finally ya, untuk besok finally kita nanti akan ini lagi live lagi terakhir untuk besok. Mudah-mudahan masih bisa menghadiri dan ikut tetap bersemangat di Ramadan ini. Dan mudah-mudahan semua amal ibadah kita khususnya saum Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, demikian mungkin ada statement terakhir dari Pak Dani untuk tentang sholat ini. Ya, seperti yang tadi Bapak katakan, pesan dari Bapak jangan sampai meninggalkan sholat yang 5 waktu ya. Usahakan dulu sholat yang 5 waktu harus jangan sampai tertinggalkan. Harus bagusnya di awal waktu, pokoknya harus diutamakan. Sebelum bermain sholat dulu, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Belum yang lain laksanakan dulu sholat itu yang 5 waktu ya. Oke ya, jadi statementnya perbaiki sholatmu, nah Allah akan perbaiki hidupmu. Kemudian besok ada door prize untuk besok ya, jadi ada kuisnya, nanti ada hadiahnya. Kita ada donatur nih, alhamdulillah. Jadi nanti besok ada kuis yang bisa jawab pertanyaan, kemudian nanti kita akan kasih hadiahnya. Oke,
Itu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan untuk kesempatan kali ini, podcast kali ini mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua, khususnya bagi kami sebagai moderator dan narasumber. Mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang salah, mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan dalam pengucapan maupun dalam hal keilmuan, karena memang kami jauh dari kesempurnaan. Terima kasih. Kita tutup dengan doa akhir majelis, Pak Dani ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saci apa ini? Saci Joypui Ramadan. Saci Joypui Ramadan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi wabarakatuh. Buatkan. Ay!